Calvin Verdong adalah salah satu nama baru yang membuat pecinta sepak bola Indonesia semakin bersemangat. Lahir dan besar di Belanda, ia meniti karir di dunia sepak bola sejak usia muda dengan disiplin khas Eropa. Tapi darah Indonesia yang mengalir dalam dirinya membawa cerita berbeda, hingga akhirnya ia resmi memilih Garuda sebagai identitas barunya di panggung internasional. Sejak kecil, Calvin sudah akrab dengan bola. Ia tumbuh di Akademi Feyenoord, salah satu klub besar Belanda dengan tradisi panjang melahirkan pemain hebat. Dari sana, ia ditempa untuk bermain dengan mental kuat, teknik tinggi, dan pemahaman taktik yang matang. Akademi itu bukan tempat main-main, tapi jalur yang membentuk karirnya sejak awal. Posisi andalannya adalah bek kiri. Di era modern, bek kiri bukan hanya bertugas bertahan, tapi juga ikut membantu serangan. Calvin punya keunggulan dalam kecepatan, stamina, dan crossing yang akurat. Tak heran jika banyak pelatih menyukainya, karena ia bisa jadi senjata ganda, bertahan rapat sekaligus membantu lini depan mencetak peluang. Perjalanannya di Feyenoord tidak selalu mulus. Meski sempat mencicipi skuad utama, persaingan ketat membuatnya harus mencari pengalaman di klub lain. Ia dipinjamkan ke NEC Nijmegen, di mana ia mendapat menit bermain lebih banyak. Dari situ, Calvin mulai menunjukkan kualitasnya sebagai bek muda yang potensial. Di NEC, ia tampil lebih percaya diri. Fans melihat seorang pemain yang tidak takut duel fisik, rajin naik turun sayap, dan punya akurasi umpan silang yang mumpuni. Ia bukan sekedar pemain pinjaman, tapi benar-benar menjadi bagian penting dalam permainan tim. Dari sana, reputasinya perlahan terbentuk. Setelah itu, karirnya sempat berpindah ke beberapa klub lain di Eredivisie, termasuk FC Twente. Setiap klub yang ia bela selalu mendapat manfaat dari energinya di sisi kiri lapangan. Meski tak selalu menjadi bintang utama, Calvin punya konsistensi yang membuatnya dipercaya tampil di banyak pertandingan. Dengan performa solid di klub, wajar jika Indonesia meliriknya. Bek kiri merang posisi yang sering jadi masalah di tim nasional, dan Calvin datang dengan pengalaman Eropa yang mumpuni. Publik langsung berharap banyak karena ia bisa memberi solusi nyata bagi lini pertahanan Garuda. Debutnya bersama timnas langsung mencuri perhatian. Para supporter melihat bagaimana ia bermain tanpa canggung, padahal baru pertama kali merumput dengan jersey merah. Ia disiplin di lini belakang, berani maju membantu serangan, dan cepat menyesuaikan diri dengan pola permainan rekan setimnya. Calvin juga membawa aura profesional yang berbeda. Gaya latihannya di klub Eropa terbawa ke timnas. Dia terbiasa dengan intensitas tinggi, detail taktiknya matang, dan komunikasi cepat. Semua itu membuat rekan setimnya ikut tertular semangat yang sama sehingga lini pertahanan Garuda terasa lebih solid. Selain kemampuan teknis, Calvin juga dikenal punya stamina luar biasa. Ia bisa naik turun sepanjang 90 menit dan pakai hingga fokus. Di satu momen, ia mengharap serangan lawan, di momen berikutnya, ia sudah berada di depan membantu serangan. Energi yang seakan tak ada habisnya inilah yang membuatnya spesial. Peran Calvin juga memberi keseimbangan baru bagi timnas. Jika sebelumnya serangan Indonesia cenderung berat sebelah, kini ada opsi kuat dari sisi kiri. Crossingnya sering memberi peluang emas, dan itu membuka variasi permainan yang lebih berbahaya bagi lawan. Berita besar datang dari Eropa. Calvin Verdong resmi pindah ke Los Lille, salah satu klub kuat Liga 1 Prancis. Kabar ini jadi kejutan mengenangkan bagi fans Indonesia, karena untuk pertama kali ada pemain keturunan yang berkarir di level setinggi ini. Dari Belanda ke Prancis, langkah ini bisa jadi titik balik dalam karirnya. Transfer ini melibatkan nilai yang cukup fantastis. Lille harus merogoh kocek sekitar 3 juta euro atau kira-kira 54 miliar rupiah. Jumlah itu bukan main-main, membuktikan bahwa mereka benar-benar percaya pada kemampuan Calvin. Harga tersebut juga jadi bukti bahwa pemain keturunan Indonesia punya nilai tinggi di pasar Eropa. Kontraknya berdurasi panjang hingga 2028, yang berarti Lille menjadikannya bagian dari proyek jangka menengah mereka. Dengan durasi seperti itu, Calvin punya waktu cukup untuk beradaptasi, berkembang, dan menunjukkan kualitasnya. Ia bukan sekedar pemain pinjaman singkat, tapi bagian penting dari rencana klub. Calvin akan menggunakan nomor punggung 24 di Lille. Nomor itu mungkin tidak sepopulur angka 7 atau 10, tapi justru terasa spesial karena menjadi identitas barunya di Prancis. Fans Indonesia pun sudah membayangkan jersey Lille dengan nama Verdong di belakangnya, menjadi koleksi wajib pecinta bola tanah air. Bagi NEC Nijmegen, tentunya kehilangan Calvin bukan hal yang mudah. Ia adalah salah satu pemain yang paling konsisten di musim terakhir. Bermain sebagai bek kiri, ia jarang absen dan hampir selalu tampil penuh. Kontribusinya bukan hanya di pertahanan, tapi juga dalam membantu serangan dengan crossing yang tajam. Di Lille, persaingan jelas akan lebih berat. Liga 1 adalah liga dengan intensitas tinggi, penuh pemain cepat dan bertenaga.
Dari PSG dengan bintang dunia hingga tim kuda hitam yang keras, Calvin akan menghadapi tantangan baru. Tapi justru disitulah kecemasan besar menunggu untuk membuktikan dirinya. Fans Indonesia menyambut kabar ini dengan gempa gempita. Media sosial penuh utapan selamat dan rasa bangga. Banyak yang tidak percaya kalau akhirnya ada pemain keturunan yang benar-benar menembus klub besar Eropa. Lille bukan tetap sembarangan, mereka pernah juara Liga 1 dan rutin tampil di kompetisi Eropa. Langkah ini juga menambah nilai bagi timnas Indonesia. Memiliki pemainnya sehari-hari bermain di level Liga 1 tentu akan sangat membantu kualitas tim. Calvin bisa membawa pengalaman berharga ketika menghadapi lawan-lawan Asia, karena ia terbiasa melawan pemain kelas dunia setiap pekan. Lille sendiri punya reputasi bagus dalam mengembalakan pemain. Dari Eden Hazard, Victor Osimhen, hingga Rafael Leao, banyak bina dunia lahir dari klub ini. Dalam wawancara perdananya, Calvin tampak antusias. Ia menyebut pindah ke Lille adalah kesempatan besar yang tidak bisa ia lewatkan. Ia siap bekerja keras untuk merebut posisi utama, meskipun tahu persaingan di sana tidak akan mudah. Sikap profesional ini membuat fans makin respek padanya. Bagi timnas Indonesia, kabar ini datang di waktu yang tepat. Tim butuh pemain berkualitas di posisi bek kiri. Dan Calvin kini mendapatkan lingkungan terbaik untuk mengasah dirinya. Setiap kali ia pula membela Garuda, pengalaman Ligue 1 akan terbawa, menambah dimensi baru bagi skuad. Kehadirannya di Lille juga membuka pintu bagi pemain keturunan lain. Klub Eropa mulai melirik pasar ini karena terbukti banyak talenta yang bisa berkembang. Calvin bisa jadi pionir, contoh nyata bahwa jalur ini bukan sekedar wacana, melainkan kenyataan yang bisa diraih. Media Indonesia langsung menyorot transfer ini sebagai salah satu yang terbesar. Nilai 54 miliar rupiah terasa seperti rekor bagi pemain keturunan Indonesia. Angka itu memberi pesan, Calvin bukan pemain biasa, tapi aset penting yang diakui di Eropa. Transfer ini bukan sekedar perpindahan klub, tapi juga simbol kebanggaan. Dari NIC ke Lille, dari Eredivisie ke Ligue 1, Calvin membawa nama Indonesia dalam karirnya. Bendera merah putih seakan ikut berkibar setiap kali ia turun di lapangan. Dan begitulah, kisah Calvin Verdonk baru saja memasuki babak baru. Dari Belanda hingga Prancis, dari pemain muda akademi hingga bek kiri andalan, ia telah menempuh jalan panjang. Kini, waktunya membuktikan bahwa Garuda bisa terbang tinggi, bahkan di langit Ligue 1 yang penuh bintang.